Ya kan, abang almarhum turun memberitahu saya, ayah ada api. Pas teriak ada api, saya langsung keluar, Bu. Ya kenapa nggak saya tarik gitu? Saya ada menyesal, kenapa nggak saya tarik gitu? Saya sekarang juga sering berdoa, ya Allah nak maafin mak nggak bisa nyelamatin kamu, cuma begitu dulu saya menyesal. Itu rata-rata terjadi dikarenakan konsleting atau arus pendek arus listrik. Selain dinobatkan sebagai permukiman terpadat di Jakarta, kawasan Tambora juga masuk dalam wilayah paling rentan mengalami kebakaran. Belum genap 1 bulan, Kecamatan Tambora tercatat telah mengalami kebakaran lebih dari 3 kali. Terakhir pada 15 Oktober 2024, kawasan ini juga mengalami kebakaran hingga menyebabkan 5 nyawa melayang. Lalu apa yang menjadi penyebab terjadinya kebakaran berulang di kawasan Tambora? Bersama saya Galuh Pandu, inilah iNews File. Kebakaran hebat melanda puluhan rumah di Jalan Kalianyar, RT 12 RW 2 Tambora, Jakarta Barat pada Selasa 15 Oktober lalu. Lokasi kebakaran yang berada di permukiman padat penduduk membuat api dengan cepat membesar dan melahap rumah warga. Ya, adanya di sebelah sana, pojok, paling pojok. Itu apa? Bangunan apa? Bangunan itulah, kayu-kayu gitu. Oh, kayu-kayu. Iya. Itu yang kebakar kontrakan atau rumah hunian? Ada yang kontrakan, ada yang rumah pribadi juga. Itu api langsung membesar atau gimana tuh, Bang? Membesar kena angin. Ini merembet Iya, semuanya? merembet. Sebanyak 22 unit mobil pemadam kebakaran dan 110 personil dikerahkan untuk menjinakkan api. Kebakaran yang pertama kali diketahui sekitar pukul 1.30 dini hari, baru bisa dipadamkan pada pukul 7.20 pagi. Dalam kebakaran dahsyat ini sebanyak 5 warga tewas menjadi korban. Diduga korban tewas karena terjebak api dan asap tebal saat berusaha menyelamatkan diri dari kepungan api. Sementara korban laporan dari warga itu ada 5 orang, sementara yang kita baru temukan ada 4 orang, yang 3 sudah mulai kita evakuasi karena sudah ada tim Inafis, dan 1 lagi dalam proses, 1 lagi coba kita cari, kita belum menemukan karena memang agak temukan. Ada anak-anak 2, sementara kita temukan dan dewasa 2. Korban ditemukan dalam 2 rumah yang berseberangan. Kelima korban tewas yakni Raihan 7 tahun, Sriani 66 tahun, Asgar 13 tahun, Arianti 40 tahun, dan Yoka 17 tahun. Dari hasil olah TKP tim Inafis, kebakaran dipicu ledakan tabung gas dari salah satu rumah. Dari hasil penyelidikan dilakukan oleh tim Inafis, bahwa memang diduga ada ledakan dari tabung gas LPG milik salah satu rumah warga yang meledak sehingga mengakibatkan terjadinya percikan api dan terjadi kebakaran dan merambat ke rumah-rumah warga. Inilah tempat terjadinya peristiwa kebakaran dahsyat pada 15 Oktober 2024 lalu. Meskipun sudah berlalu beberapa hari, namun
masih tercium bau hangus di sini. Ada sekitar 37 rumah warga terbakar dan hancur lebur dilalap api. Peristiwa terjadi begitu cepat pada dini hari sekitar pukul 1 saat warga lelap-lelapnya tertidur, kemudian api tiba-tiba membesar dan juga melalap. Sekitar 300 warga menjadi korban dari peristiwa ini. Bukan hanya menyebabkan kerugian miliaran rupiah, tapi juga menyebabkan 5 nyawa melayang. Pak, permisi dengan Pak Haryani, betul? Iya, benar, Bu. Saya Galuh Pak dari iNewsFile. Sebelumnya saya dan kami menyampaikan duka cita atas musibah yang terjadi. Kalau boleh diceritakan waktu itu kejadiannya seperti apa? Kebakarannya itu posisi saya lagi tidur, Bu. Lagi tidur? Iya. Di mana Pak posisi tidur? Posisi saya di sini, istri saya di sini, sama anak saya di sini. Saya di sini 3 orang. 3 orang. Bapak satu rumah berapa orang, Pak? Saya 7 orang, Bu. 7 orang satu 7 rumah. orang. Kemudian 3 di sini, yang 4 di atas. di atas. Nah, pas kejadian kebakaran itu, abangnya itu yang nomor 1 anak saya itu, ya kan, abang almarhum, turun memberitahu saya, ayah ada api. Nah, pas dia teriak ada api, saya langsung keluar, Bu. Kan posisi ini pintu, Ya. ini pintu gerbang buat akses naik ke atas. Saya langsung naik ke atas, langsung lari. Posisi pas saya naik ke tangga nomor lantai 2 ini udah kobaran api gede. Jadi kobaran di lantai 2? Iya. Posisinya lantai 2 tuh udah gede aja. Saya naik lagi langsung ke lantai 3 buat menyelamatin anak saya. Tapi tangga masih bisa digunakan untuk Masih, akses ke atas. masih, Nah. masih. Terus kondisi di lantai 3 seperti apa waktu itu? Kalau kondisi lantai 3 ya belum terbakar, Bu. Cuma asap itu udah nutupin kamar semuanya. Pekat berarti Iya, asapnya. iya. Pas saya ambil anak 1, saya langsung lempar ke asbes keluar. Ya kan, saya mau ngambil lagi anak saya tarik, dia maunya tidur lagi. Jadi saya buat ngirup udara tuh udah susah. Terakhir tuh saya mau nyelamatin orang tua, mertua saya. Itu juga asap udah kemana-mana, jadi nggak bisa buat ngirup udara segar tuh nggak bisa. Saya udah mau pingsan. Jadi ini dapat dikonfirmasi bahwa api itu berasal dari rumah Bapak waktu Iya. itu. Apa yang bisa menyebabkan muncul api? Bapak Wah, udah ada saya menduga? kurang tahu, Bu. Posisi saya juga lagi di bawah. Tahu-tahu itu api udah gede aja. Udah gede, udah memenuhi lantai 2 ya Nah. Pak ya. Setelah Bapak menyelamatkan anak Bapak lempar ke asbes waktu itu, terus apa Pak yang dilakukan? Ya saya pas posisi udah saya selamatin anak saya turun lewat tetangga, Bu. Dari Jadi, warga saya. Lewat sana? Iya. Coba kita lihat posisinya gimana Pak? Iya. Ini kan asbes sebelah. Ini yang saya lempar dari rumah saya lempar ke sini, Bu. Ini berapa lantai? Ini 2 lantai. 2 lantai. Oke, 2 jadi lantai. dari atas masih bisa lebih rendah ya? Iya. Oke. Nah, udah saya lewatin ini, saya melalui rumah yang satu lagi ini. Itu udah saya oper terus ke anak saya. Terus habis itu gimana Bapak cara membangunkan dan menyadarkan warga bahwa ada api? Saya udah turun langsung semuanya saya bangunin. Pada nih ayo keluar semuanya, ada api keluar, Pak Budi keluar semuanya. Semuanya mereka udah keluar semuanya, tinggal keluarga Bu Ani. Api-api Bapak Iya. teriak gitu ya? Iya. Sekuat tenaga Pak, meskipun kondisinya waktu itu sudah sesak Udah nafas. sesak. Dan udah mulai ada asap di wilayah sini, udah ada asap. Di sini tuh udah asap semuanya. Udah pemandangan udah nggak ada, ini mati, lampu tuh udah mati semuanya, padam semua. Padam semua ya, mati sudah padam. Oke. Kemudian warga terbangun yang di sini semua mencoba. Saya evakuasi melalui rumah sebelah Oke. ini. Kita Ya kan? lihat dievakuasi lewat rumah sini. Iya. Nah, ini posisinya gimana Pak? Ini gang nggak ada buntu. jalan. Oh, ini gang buntu. Gang buntu. Ini gang buntu Iya. berarti itu nggak ada jalan akses keluar. Enggak ada, ini rumah nih, Bu. Ini rumah. Ini gang buntu, semuanya udah lewatin sini. Saya seberangin lewat sana, Bu. Oke. Ini dijebol nih, Bu. Itu bahan bangunannya apa Pak? Bata. Tapi bisa dijebol? Iya. Dijebol pakai apa Pak? Ada celah kayak semacam jendela gitu. Oh, jendela triplek.
Jadi bangunan bata ada jendela triplek dan itu masih bisa dijebol Masih dengan bisa. kekuatan manusia ya, Iya. tanpa perlu alat bantu Nggak martil ada atau apa. mikir ngambil alat itu nggak ada. Nggak Langsung. ada ya, langsung Nggak dijebol. super lah. Oke, ini bisa jendela itu bisa dilalui berapa orang, Pak? Ya, Satu. Satu orang satu. Satu, berarti orang. satu persatu Iya, keluar. Satu persatu. Di sini sudah berapa lama Pak tinggal di rumah ini Pak? 35. 35 tahun. Tahun. Dari tahun berapa? Saya tuh kalau nggak salah masih sekolah SD, Bu. Sebelumnya apakah pernah ada kejadian yang sama? Belum pernah, Bu. Daerah sini belum pernah. Alhamdulillah ini belum pernah kejadian kebakaran dahsyat ini belum pernah. Apa saja yang hilang Pak dari Ya kalau masalah hilang ya semuanya, Bu. Entah itu keluarga saya, mertua saya. Saya juga pas kejadian begini saya nggak bawa apa-apa. Dompet enggak, HP enggak. Itu kebakar semuanya saya. Bapak berarti sementara tinggal di mana Pak? Saya di pengungsian. Di pengungsian sudah Iya, berapa lama? Sama warga saya gabung semua. Pengungsian ada rencana mungkin ke depan akan tinggal di mana? Ya Atau kalau perbaiki di kedepannya sini? sih mungkin saya mau perbaiki rumah saya. Perbaiki Ya rumah. bertahap dikit-dikit ya. Pak Haryani, terima kasih Iya. banyak atas waktunya. Iya. Pak sehat selalu. Sekali lagi kami menyampaikan turut berduka. Semoga segera diberikan kemudahan untuk membangun kembali yang sudah hancur ini Pak. Iya. Terima kasih banyak Iya, sekali. sama-sama. Terima Sehat-sehat. kasih banyak. Saya benar-benar harus gimana? Tempat tinggal habis. Saya kehilangan artikan nyawa nggak gampang. Saya nggak mudah ngelupain atau apa ya, ikhlas. Kehilangan anak dan 2 cucu dalam peristiwa kebakaran. Bagaimana cerita korban saat berusaha menyelamatkan diri? Selengkapnya hanya di iNews File sesaat lagi. Dan tepat di depan rumah Ketua RT, Pak Haryani, ini ada rumah Bu Ani. Satu rumah terdiri dari 4 orang, 3 meninggal, jadi hanya tersisa 1 Bu Ani saja. Kita akan coba tanya dan berbincang dengan Bu Ani. Halo Bu Ani, Ya, permisi, saya boleh masuk? boleh. Bu Ani, izin dari iNews Bu, turut menyampaikan duka cita atas musibah yang terjadi. Iya. Bu Ani ada 4 orang ya Bu di sini Bu? Iya. Jadi sekarang Bu Ani tinggal sendiri aja. Iya. Waktu itu kejadiannya gimana Bu? Kejadiannya kan ada anak kecil itu teriak kebakaran, posisi saya tidur di situ. Ibu posisi itu di sini. Iya, sama yang satu. Pintunya di sini. Iya. Dekat dengan pintu. Jadi begitu ada teriakan Ibu dengar. Langsung bangun. Nah, Ibu 4 orang dengan Ibu. Yang 3 itu siapa aja Bu? Cucu saya 2, Cucu Ibu 2, yang 1 anak saya itu ibunya anak-anak. ibunya anak-anak. Ibu tidur di sini dengar teriakan, kemudian gimana yang terjadi Bu? Ya, saya bangun lah 2 sama cucu saya, ibunya di atas langsung turun. Teriakannya waktu itu apa? Ada kebakaran, tolong ada kebakaran gitu. Ya udah saya langsung siap. Itu suaranya rame atau 1 orang aja? Baru yang 1 anak kecil itu. Anak kecil yang teriak Ya, ada kebakaran. tapi saya begitu saya buka pintu, api udah besar di depan saya. Oke, buka pintu depan udah langsung api. Terus gimana Bu upaya menyelamatkan dirinya? Ya saya kan, anak saya kan pada SMP saya kasih tasnya satu-satu. Saya kasih ember palanya satu-satu. Ayo nak keluar ikutin emak. Karena ada Pak RT teriak, ayo Bu Ani, ayo anak-anak keluar gitu ya. Saya juga ngatekin, ayo nak keluar ikutin mama. Tapi ketika itu saya
melangkah, kayaknya ada ledakan besar gitu ya. Itu terus saya nengok belakang udah gelap. Saya jalan nggak ada yang ngikutin saya. Nggak lama langsung saya dari situ naik nggak tahu rumah siapa. Saya bisa keluar. Pas keluar saya udah nggak ada anak-anak saya. Saya tanya teman-teman saya nggak ada. Teman-teman anak-anak itu nggak ada. Saya yakin anak cucu saya itu kecelakaan. Cucunya ibu umur berapa, Bu? Yang satu 15 tahun, yang satu 13 tahun. Tapi begitu waktu itu Bu Ani meminta cucunya untuk keluar, mereka gimana responnya, Bu? Nggak tahu lagi saya. Udah nggak kebayang itu? Udah nggak kebayang, nggak tahu lagi, udah gelap, udah nggak tahu lagi. Ayo nak keluar, kan posisi sumber apinya di depan rumah. Kalau yang lain yang ke sono bisa jebol rumah orang lain. Yang ke sono bisa loncat langsung masuk lapangan. Yang rumah ini nih banyak loncat ke lapangan. Dari atas bisa langsung loncat ke lapangan. Sedangkan ini posisi rumah di tengah. Ke tengah. Tepat di depan itu udah api besar. Iya. Nah, kalau putrinya ibu, ibunya cucu-cucu Ada semua bareng di sini. di bawah Iya, semua. maksud saya Pak RT kan teriak ayo turun gitu kan. Maksud saya anak dua ngikutin saya, nanti ibunya di belakang. Maksud saya ngawal gitu. Tapi ini satu pun nggak ada yang ikut saya. Jadi waktu itu ibu nggak tahu kalau mereka nggak ngikutin ibu ke Iya, arah saya sana. nggak tahu. Pikiran ibu mereka udah ngikutin di belakang. Iya. Begitu ibu berhasil keluar dari kobaran api, apa yang waktu itu terbersit atau ada di pikiran ibu? Wah, anak saya kejebak di dalam. Anak saya kejebak di dalam. Saya sempat ngomong sama bapak-bapak yang lain kalau anak saya, 3 anak saya di dalam, 3 anak saya di dalam. Api makin membesar, api makin membesar, ya saya cuma bisa mandangin dari lapangan aja. Saya udah yakin itu kejebak, udah nggak bisa. Api membesar, posisinya ada pada depan rumah. Siap mah udah siap keluar. Tapi dia nggak pada keluar, saya juga nggak sangka loh. Anak sesehat itu. Ibu deket ya sama cucu-cucu Bu? Itu dari kecil sama saya. Dari kecil yang ngurusin saya bukan ibunya. Ibunya ada yang cari uang. Anak-anak itu kecilnya sama saya, yang membesarkan saya. Saya benar-benar harus gimana. Tempat tinggal habis. Saya kehilangan nyawa nggak gampang, saya nggak mudah ngelupain atau apa ya. Ikhlas saya ikhlas. Tapi nggak secepat itu, nggak tahu saya makanya saya nggak mau ya jauh dari sini, pindah dari sini, nggak akan saya gini. Apalagi saya nyaksiin posisinya di sini. Anak saya yang ibunya posisinya di sini, kedua bocahnya di sono, lihat bekas kakinya masih kelihatan. Iya. Terus ibu apakah ada keluarga Bu? Enggak yang di sini. Di sini nggak ada. Nggak ada. Keluarga di mana Bu? Di Jawa. Di Jawa. Apakah ada keinginan untuk balik ke Jawa? Enggak. Mau di sini, meskipun sendirian? Iya. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Bersama dengan kenangan-kenangan? Iya, kenangan. Kenapa memutuskan untuk mau di sini aja Bu? Soalnya saya dari kecil di sini ya. Saya dari kecil merantau di sini sampai saat ini. Jadi saya juga nggak mau pulang kampung. Masih ingat kenangan saya semua di sini. Dari suami, dari anak, cucu di sini. Apa yang membuat Ibu waktu itu paling menyesali waktu peristiwa terjadi? Ya kenapa nggak saya tarik itu? Saya ada menyesal, kenapa nggak saya tarik gitu. Saya sekarang juga sering berdoa, ya Allah nak maafin emak nggak bisa nyelamatin kamu, cuma begitu doang saya menyesal. Masih muda-muda ya Bu ya, masa depan Lagi senang-senangnya sih. Anak itu dibesarkan tanpa bapak. Saya susah payah, saya sambil jualan. Luar biasa saya perjuangan. Dari kecil saya urusin sampai secukupnya loh. Sekarang udah gede, SMP 3. Sebentar lagi kan saya SMA ya. Saya udah punya cita-cita, 3 tahun lagi udah lulus dari SMA. Itu udah kalau
katakanlah bisa kerja gitu. Tapi sekarang apa, semua diambil semua. Kedua cucu saya, ibunya lagi yang tulang punggung yang ngasih setiap hari ngasih makan saya. Bu sekarang tinggalnya di mana, Bu? Di tenda. Di tendanya sudah berapa hari? Ya dari awal sampai sekarang. Dari awal sampai sekarang. Ada kebutuhan sehari-hari apakah cukup? Oh, kalau dari ini cukup, melebih-lebihin cukup. Apa aja melebih-lebihin cukup, tentang makanan, pokoknya apa aja melebih-lebihin cukup. Tapi saya nggak ingin gitu loh. Seharusnya nggak kepengen dari bantu-bantuan itu. Tapi kan itu juga mungkin cuma sementara, Bu. Iya. Kemungkinan tenda juga akan ditiadakan. Nah itu Ibu rencana mau tinggal di sini. Di sini ya? Iya. Ibu kerjaan sehari-hari jualan tadi. Jualan ya? Iya. Nah itu apa aja, Bu, yang hilang ketika kebakaran? Apa mungkin? Semua. Semua nggak bawa apa-apa. Semua saya nggak bawa apa-apa. Tapi Ibu akan memulai berjualan kembali? Iya, nanti saya sudah punya tempat tinggal. Yang satu kan tempat tinggal, udah punya tempat tinggal, saya mau jualan lagi. Masih mempertahankan di sini. Kan anak-anak itu juga saya makamkan di sini. Kalau saya tinggal di Jawa, kalau saya mau jarah dari Jawa harus ke sini, nggak mungkin. Makanya saya juga harus saya pertahankan di sini. Bu, terima kasih banyak sudah berkenan berbagi cerita bersama kami. Semoga Ibu sehat selalu. Semoga bisa segera jualan lagi ya, Bu ya. Iya, mudah-mudahan. Amin ya Allah. Banyak musibah kita nggak ada yang tahu, Bu. Datang gitu mendadak. Kayak pengen buru-buru selesai gitu. Jadi kan anak-anak bisa kayak kembali normal lagi tidurnya apa gitu, Bu. Seminggu berlalu pasca kebakaran. Bagaimana kondisi para korban di tempat pengungsian sementara? Selengkapnya hanya di iNews File sesaat lagi. Ada 300 warga yang menjadi korban dari peristiwa kebakaran ini, dan mereka sekarang harus tinggal di tenda-tenda pengungsian sementara dalam kondisi yang seadanya. Saya akan mencoba berbincang untuk bersama dengan para pengungsi dari korban peristiwa ini. Permisi. Iya. Bu, izin masuk ya? Boleh, silakan, Bu. Saya Galuh dari iNews Files. Sebelumnya ikut mengucapkan berduka cita ya, Bu, atas musibah yang dialami. Gimana kabarnya, Bu, sekarang? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah sehat ya. Iya, alhamdulillah. Gimana kondisinya selama mengungsi di sini? Kondisinya alhamdulillah lebih baik sih ya. Seperti ini kan. Tidur tenang, nyaman. Ya, seperti ini tidurnya. Gimana tidurnya, pakai apa? Pakai matras ini ya? Matras ini juga ya. Oke. Dapat selimut juga. Dapat alhamdulillah makanan juga kita dapat. Saya 3 kali dapat cemilan juga alhamdulillah. Segalanya kita di sini bersyukurlah. Kalau untuk mandi bersih-bersih Ada sehari-hari? toilet umum. Toilet umum ada ya? Di sebelah ada. Ibu sekeluarga berapa orang? Saya 7. 7 orang. 7. Sekarang mengungsi di tenda Mengungsi di semua. sini ya. Gimana, Bu, kalau 7 orang untuk tidurnya? Matrasnya kan ini cuma cukup untuk ada yang di sini, terus ada yang di depan deh. Oh, ada yang di depan. Di depan yang gelar juga. Ada travel seperti itu juga sih ada. Aktivitas sehari-hari? Aktivitas sehari-hari seperti ini. Aktivitas Masih sekolah? sekolah masuk, alhamdulillah. Udah dapat pakaian dari sekolah juga udah, jadi bisa pada sekolah. Tuh. Bantuannya apa aja nih, Bu, yang udah diterima? Udah terima sih logistik udah. Logistik udah semua sih. Sandang, baju-baju? Udah semua. Sandang pangan tuh sudah semua, cuman tinggal material buat bangun dulu. Oh, iya. Kata sih nanti ada gitu. Tapi kabarnya belum tuh kapan-kapannya gitu, belum ada lagi. Kalau masa ini pasti ada kata gitu. Hangus semua, Bu, rumahnya? Hangus.
Gimana Bu kondisi rumahnya sekarang? Rata aja. Rata. Iya, soalnya ya kejadiannya waktu kita pada jam-jamnya tidur. Iya, jam 1:30 itu udah. 1:30 ya? 1:30 ya. Terus waktu itu kebangunnya karena apa? Karena ada teriakan, cuman ada orang di atas gitu aja udah. Pas kita buka jendela itu, api itu udah di muka kita. Buka ya udah seadanya aja kita bawa. Nggak lebih nggak kurang aja udah, keluar aja deh semua anak-anak, yang penting saya anak-anak dulu aja biar selamat. Tapi selamat semua. Selamat semua, alhamdulillah. Gitu. Walaupun ya barang nggak kebawa ibu, yang penting ya anak-anak aja dulu sama orang tua saya biar selamat. Sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada. Karena cuma pikiran itu aja ya udah, anak aja saya rangkul semua sama orang tua. Suami. Kalau kita buat balik lagi ya kitanya nanti yang nggak ada yang kebawa angin api lagi. Katanya lewat pintu yang dijebol Bu. Ini dijebol ya. Dijebol, kalau itu juga nggak jebol ya udah semua selingkungan itu habis juga. Sama anak-anak semua. Emang udah pada tidur lah, nggak kita lagi main namanya tengah malam ya. Enak-enaknya jam istirahat itu. Udah itu aja nggak ingat kejadian apa-apa lagi. Kalau masalah dari mananya kita nggak tahu. Gitu sayang. Udahlah, saya bilang udah. Yang penting kita begini aja udah bersyukur, udah selamat gitu aja. Insya Allah ada rezeki ada kita kelola lagi. Udah seperti itu. Ada dua kemungkinan ya. Satu biasanya hubungan arus pendek atau korsleting. Kedua tabung gas yang meledak. Ya, tabung gas ini lebih kepada biasanya pemasangannya ya yang tidak aman misalnya. Sedangkan arus pendek tadi sering terjadi karena pemakaian kabel yang tidak berstandar, SNI misalnya, atau juga penggunaan stop kontak misalnya, yang stop kontak yang tumpuk-tumpuk gitu ya, sehingga melebihi kapasitas. Ini diperparah juga dengan kondisi dari bangunan yang padat bangunan tersebut semi permanen ya. Semi permanen itu artinya didominasi oleh bahan-bahan yang mudah terbakar, mulai dari kayu, triplex, plastik ya, sehingga bangunan tersebut sangat rentan terjadinya kebakaran. Sekarang kalau misalnya malam hari, kalau siang panas banget. Iya, kalau siang panas banget. Jadi kalau siang ini semuanya pada main di luar. Kalau sore mau maghrib baru pada masuk. Alhamdulillah kalau malam itu adem, emang adem. Ya nyamuk mah ada nyamuk. Ada sih. Namanya keadaan darurat, kita mau bagaimana lagi? Udah. Kan ini kan sementara Ibu tidak akan mungkin selamanya di sini. Iya. Akan kembali ke rumah dan gimana? Ya kembali ke rumah. Iya. Seperti dulu lagi pengennya, gitu. Yalah, ya seperti dulu lagi aja deh gitu. Kalau inget kayaknya gimana gitu. Orang-orang gini ya Bu, ya musibah kita nggak ada yang tahu Bu. Datang gitu mendadak. Kayak pengen buru-buru selesai gitu. Jadi kan anak-anak bisa kayak kembali normal lagi tidurnya apa gitu Bu. Nggak kayak sekarang, udah lantung. Kalau siang kemana aja jalan gitu. Kesian boleh anak-anak. Itu aja sih Bu harapan. Kayak buru-buru selesai aja buru. Dan anak-anak bisa istirahat dengan tenang gitu Bu. Nggak kayak sekarang kemana-mana kalau tengah hari. Udah itu sih Bu. Mengharapkan bantuan untuk pembangunan. Pembangunan doang untuk tinggal. Untuk tempat tinggal. Iya. Biasanya warga yang ngungsi ya, entah itu di sekolah terdekat, bangunan ibadah, atau kantor kelurahan, cuma bertahan 2 minggu. Kalau dia tidak punya pilihan, maka biasanya mereka akan dalam tanda petik terpaksa kembali ke tanahnya itu tadi. Mereka akan berusaha membangun kembali rumahnya di tanahnya tersebut dengan caranya sendiri. Apa itu? Yaitu membangun perumahan ala kadarnya. Ya, rumahnya semi permanen, tidak teratur, gitu ya, sesuai dengan kemampuannya, gitu. Nah, ini yang tadi saya katakan, kita akan mengulangi lagi siklusnya seperti awal. Kita akan melihat lagi kepadatan bangunan tanpa penataan, ya, bangunan semi permanen. Tapi sehari-hari kerja sebagai Saya kalau apa? Konveksi. konveksi. Jadi berharap untuk Iya. bisa kerja lagi. Bisa kerja lagi. Dengan kalau kayak gini kan kerja juga nggak tenang, ninggalin anak tuh sama neneknya. Bapaknya sih kerja, bapaknya. Cuman pengen beres aja gitu. Biar saya juga tinggal kerja. Saya tenang, neneknya juga tenang gitu.
Terima kasih banyak untuk waktunya, semoga sehat selalu. Amin, amin ya Dan rabbal semoga alamin. Terima kasih atas segera doanya semuanya. terbangun. Memiliki luas wilayah 5,4 km persegi dengan total jumlah penduduk sekitar 268.000 jiwa, menjadikan Tambora sebagai kawasan dengan penduduk terpadat se-Asia Tenggara. Padatnya permukiman di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat menjadikan daerah ini rawan mengalami kebakaran. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, kasus kebakaran di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat terus mengalami peningkatan. Jadi karakteristik pemukiman di Tambora, akses jalan itu yang memang hanya muat atau pas motor lewat saja. Sering terjadi kebakaran. Seperti apa tantangan para petugas pemadam di lapangan? Selengkapnya hanya di iNews File sesaat lagi. Jam 4:30 subuh nih kebakaran. Itu apinya udah itu, tapi nggak ada orang ini. Kasih tahu ke BB2, RT7 ada 12. Tanah Sereal nih. Kebakaran yang melanda daerah padat penduduk di Tambora, Jakarta Barat bukan sekali terjadi. Kamis 26 September 2024, satu orang tewas dalam peristiwa kebakaran yang melanda sebuah rumah usaha di Jalan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat pada pukul 4.45 pagi. Aldi, 20 tahun, ditemukan tewas di kamar mandi dengan kondisi luka bakar di sekujur tubuh. Sementara dua orang karyawan lainnya, Hasan dan Zaki, mengalami luka bakar. Dari pihak kantor kita dapat terima berita ya pukul 4.45. Kemudian muncul dari pos Kondang 451 sudah sampai, 452 sudah mulai bekerja. Terus ada teriakan minta korban, itu warga langsung bongkar karena teralis di paling dikunci, digembok, akhirnya warga yang bongkar untuk keselamatan. Akhirnya dibawa oleh anggota kita untuk dibawa ke rumah sakit. Untuk yang satu orang tidak diselamat karena kondisinya sudah semua. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari mesin cetak yang ada di dalam tempat usaha tersebut. Jaya 65 di Kelurahan Tanah Sereal patokannya. Pangkalan Bambu, Kapuran 1, terima kasih monitor. 2 minggu berselang, tepatnya pada Jumat 11 Oktober 2024. Dua bangunan permanen yang dijadikan indekos dan usaha di Jalan Perkapuran Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat ludes terbakar. Dugaan sementara kebakaran diakibatkan oleh adanya kelebihan beban listrik pada salah satu kamar indekos. Total ada berapa bangunan, Pak? Yang ketahuan yang di sini depan aja 2. Bangunannya seperti apa tuh, Pak? Ya permanen lah, bangunan kayak begini. Langsung kita komplek. Untuk apa tuh, Pak? Bangunan itu tempat tinggal atau gimana? Tempat tinggal semua, dua-duanya tempat tinggal. Yang satu sebelahnya kos-kosan. Oh, terus satu bangunan lagi? Yang satu lagi ya usahanya fotokopi. Titik awal api dilihat dari mana, Pak, awalnya, Pak? Kurang paham saya kalau pas melihat nih di atas ini aja fotokopi nih. Jadi penyebabnya dari mana kurang tahu juga saya. Di hari yang sama, sebuah rumah kontrakan 50 pintu di Jalan Jembatan Besi 2, Tambora, Jakarta Barat juga ludes dilahap sejago merah. Banyaknya material dan barang-barang mudah terbakar dalam bangunan 3 lantai tersebut membuat api cepat membesar. Sebanyak 22 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api. Diduga penyebab kebakaran berasal dari kompor yang tengah digunakan oleh penghuni kontrakan. Untuk kejadian Jaya 65 di Tambora ini, jembatan besi, itu dugaan sementara ya, diduga itu karena ada yang masak di lantai 3 dan ini bangunan ini
berupa bangunan kontrakan. Jadi satu komplek kontrakan itu kurang lebih dari 50 pintu. Ya, pemilik 1 orang. Nah, untuk sementara itu yang sebelumnya untuk korban alhamdulillah tidak ada. Untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab kebakaran dan bagaimana proses pemadaman kebakaran yang terjadi di Kalianyar, Tambora, Jakarta Barat, sudah bersama dengan saya, Bapak Boy Budi Utomo, selaku Satgas Damkar Kelurahan. Pak Boy, waktu itu ada di lokasi kejadian ya Pak? Betul. Dan bagaimana proses pemadaman itu terjadi di sana? Malam kejadian, kami mendapatkan informasi kurang lebih pada pukul 01.22 waktu Indonesia Barat. Jadi tengah malam, kami langsung meluncurkan 4+1, 4 unit pompa dan 1 unit pendukung untuk melaksanakan proses pemadaman. Kemudian tim damkar tiba di sana pada pukul? Tim kami tiba di lokasi kebakaran kurang lebih pukul 1.27, kurang lebih 5 Artinya menit. hanya 5 menit saja sudah tiba di sana. Sudah tiba. Bagaimana kondisi di sana Pak? Apinya? Menurut laporan yang kami terima, itu kebakaran sudah membesar. Sudah membesar dan sudah terjadi perambatan ke sekitarnya. Kemudian apakah mengalami kesulitan Pak ketika proses pemadaman api di sana? Dengan kondisi iklim yang sekarang ini karena cuaca sekarang ini sedang kemarau, jadi kami kesulitan mendapatkan peluru, di mana peluru dari petugas pemadam kebakaran adalah air. Nah, air yang ada di sekitar TKP itu kering, jadi yang dapat kami manfaatkan hanyalah di Kali Banjir Kanal Barat yang kurang lebih berjarak 1,5 kilometer dari tempat kejadian kebakaran. Sangatlah jauh. Jadi itu juga menghambat proses pemadaman api atau gimana Pak? Sangat menghambat. Ditambah lagi kondisi sungai yang masih banyak terdapat sampah, itu juga berkali-kali air yang kami hisap melalui unit pompa yang ada di belakang itu menghalangi hambatan, jadi mampet lah. Apakah juga mengalami kesulitan karena padatnya wilayah tersebut sehingga sulit untuk akses memadamkan api dan sebagainya? Betul Ibu. Jadi karakteristik pemukiman di Tambora yang sama-sama kita ketahui, banyak akses jalan itu yang memang hanya muat atau pas motor lewat saja. Gitu, gang senggol lah. Para penyerang kami, fighter kami yang ada di sebelah timur itu bahkan harus menjebol beberapa rumah untuk dapat akses langsung ke titik api supaya tidak muter-muter melewati atas atau atap rumah dan lain sebagainya. Tambora ini kan salah satu kawasan yang sering kali terjadi kebakaran, bahkan mungkin dalam kurun waktu 1 bulan terakhir sudah hampir terjadi 3 kali. Ini yang menyebabkan apa ya Pak? Kenapa banyak kebakaran di Tambora? Tambora itu lumayan kompleks. Itu rata-rata terjadi dikarenakan konsleting atau arus pendek arus listrik. Konsleting itu bisa menjadi arus pendek dan bisa juga kelebihan beban. Jadi ada 2 hal yang berbeda. Oke, kita bahas mungkin yang arus pendek dulu Pak. Ini apa yang membuat konsleting listrik ini sering terjadi? Seperti contoh, steker yang ditumpuk-tumpuk atau colokan lah bahasa kita, yang kemudian dia goyang-goyang tapi masih bisa dipakai. Itu lama-lama akan mengakibatkan konsleting listrik. Seperti itu. Steker yang ditumpuk itu maksudnya gimana Pak? Jadi ada satu roll kabel gitu? Ya bisa roll kabel, kemudian ditambah lagi fitting yang T, ditumpuk lagi. Oh itu bisa menyebabkan? Itu bisa menyebabkan arus pendek. Apalagi Pak? Kemudian juga kelebihan beban. Karena akar persoalannya kan tadi di situ, pemukiman yang padat, tidak teratur, jaringan kabel yang semerawut, ya, sehingga mudah sekali terjadi kebakaran. Tetapi yang tadi saya katakan, kalau pemerintah tegas berani untuk membangun rusunawa tadi di tengah, di lahan di situ, kalau sesuai peruntukan loh ya,
maka mereka akan menyelesaikan akar persoalan semua. Kenapa? Kalau dibangun rusunawa yang bagus di situ, listrik, kabel, ya, kemudian penggunaan gas, semuanya kan teratur, dirancang dengan baik, ya, sehingga biang kerok terjadinya kebakaran itu kan kita tuntaskan, kita cegah dari awal. Kabel roll yang mungkin ada di pasaran yang harganya tidak mahal, itu mungkin hanya isinya itu kabel tersebut hanya beberapa helai saja serabutnya. Ya, kemudian mendapatkan beban untuk pompa air, kemudian untuk mungkin juga kulkas, sehingga apabila ada arus listrik yang memasuki atau melewati kabel tersebut, dia akan menjadi panas. Dan itu menyebabkan kelebihan beban. Dan panas lama-lama selubungnya itu akan terbakar. Nah, kebetulan di dekat situ ada bahan-bahan yang mudah terbakar. Katakanlah kita beli roll kabel yang harganya murah, terjangkau, ya, gitu ya. terjangkau. Murah, kemudian isinya ada 4. Nah, itu bisa dimasuki beban apa saja, yang ringan-ringan saja kah? Atau gimana, Pak? Ya, baiknya sesuai dengan peruntukan. Yang ringan-ringan saja. Jadi lebih baik menggunakan bahan-bahan yang sudah berstandar nasional Indonesia, ber-SNI. Dan juga apabila dalam penggunaannya, jangan kondisinya tergulung. Kondisinya terurai semua. Ya, karena kalau misal dia tergulung, dia akan menimbulkan induksi dan akan lebih mudah untuk terjadi panas. Kira-kira langkah antisipasi apa, Pak, yang harus dilakukan masyarakat selain kita harus jeli untuk memilih kabel roll yang dipakai dan lain sebagainya? Ya, kebakaran itu tidak dapat kita prediksi. Kapan waktunya, kapan harinya, kapan bulannya, musim kemarau, musim hujan, bisa saja terjadi kebakaran. Itu mau nggak mau adalah ancaman akan kita hadapi. Namun minimal memiliki proteksi, yaitu memiliki 1 buah tabung pemadam bakaran. Apar, ya, di mana apabila terjadi kebakaran, rumah tangga tersebut bisa untuk memproteksi dirinya sendiri. Seandainya kita tidak punya tabung apar dan itu kebakaran terjadi di depan mata kita, apa yang langkah darurat yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Apabila ada bau-bau ya, gas yang bocor, itu kemudian langkah kita yang pertama adalah jangan menimbulkan percikan. Ya, misalnya lampu yang sudah menyala jangan dimatikan. Lampu yang belum menyala jangan dinyalakan, karena dari percikan atau tombol saklar tadi itu dapat menimbulkan percikan yang sehingga memicu terjadinya kebakaran. Dan apabila terjadi kebakaran dari tabung gas, kompor menyala, kita putuskan dulu sumber gasnya. Jadi dari regulatornya kita putuskan, kita lepas, baru setelah itu cari bahan kain yang mudah menyerap air. Kita basahkan air, di air, setelah basah seluruhnya, baru kita lakukan pemadaman dengan cara menutup api tersebut. Dengan kain basah? Dengan kain basah. Nah, kemudian jika api tersebut berasal dari arus pendek listrik, korsleting listrik, ataupun karena kelebihan beban, tiba-tiba sudah muncul api, bagaimana? Nah, kita dapat lakukan adalah pemutusan listrik dengan cara menurunkan stop kontak, MCB, dari meteran. Meteran, ya. Ya. Salah satu terjadinya kebakaran atau proses terjadinya kebakaran adalah kelalaian. Kelalaian dari mana? Dari manusianya sendiri. Mendekat-dekatkan bahan yang mudah terbakar dengan sumber panas. Gitu. Sehingga apabila kemudian dia sumber panas tadi kemudian menyala, itu akan otomatis gampang menyebar. Maka dari itu, ada baiknya kita sama-sama untuk menjauhkan sumber panas tadi dari bahan yang mudah terbakar. Musibah kebakaran di Tambora, bak petaka yang tak kunjung usai. Bukan hanya menyebabkan kerugian bernilai miliaran rupiah, tapi nyawa juga melayang. Pemerintah dan warga harus bekerja sama mencari solusi untuk menemukan langkah mitigasi sehingga kejadian serupa tak lagi terjadi. Jadi, jangan bilang Anda tidak tahu permasalahan ini.
karena kami sudah memberitahukannya.